Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ningrum dengan NIM C0D024001 dari program studi D3 Perpajakan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dan pencatatan kewajiban jangka pendek yang meliputi utang pajak, penghasilan, utang pinjaman, utang sewa, wesel, dan dividen. Latar belakang dalam kegiatan operasional perusahaan, kewajiban jangka pendek mencerminkan tanggung jawab finansial yang harus diselesaikan dalam jangka waktu relatif singkat. Biasanya tidak lebih dari 1 tahun. Ketepatan dalam pengakuan dan pencatatan kewajiban ini sangat penting karena berpengaruh terhadap laporan keuangan serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan oleh manajemen dan pihak eksternal. Jenis kewajiban utama itu ada 3. Yang pertama, utang pajak, kewajiban kepada negara yang memiliki batas waktu penyetoran dan pelaporan tertentu. Yang kedua itu utang pinjaman, kewajiban kepada pihak kreditur yang harus dilunasi sesuai perjanjian. Yang ketiga itu utang dividen, yaitu kewajiban kepada pemegang saham setelah pembagian laba diumumkan. PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, dan imbalan lainnya yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dalam sistem perpajakan Indonesia, perusahaan berperan sebagai pemotong pajak yang memiliki kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak tersebut. Karakteristik PPh 21 itu dipotong oleh perusahaan. Perusahaan bertindak sebagai pihak yang memotong pajak dari penghasilan karyawan. Kedua itu bukan beban perusahaan. Pajak ditanggung oleh karyawan sehingga tidak diakui sebagai beban perusahaan. Dan yang ketiga itu harus disetor ke negara, menjadi kewajiban yang harus diselesaikan sesuai batas waktu. Pencatatan PPh Pasal 21. Dalam pencatatan akuntansi, PPh Pasal 21 diakui pada saat gaji karyawan diakui sebagai beban. Perusahaan harus memisahkan antara beban gaji dan kewajiban pajak agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Prinsip pencatatan, beban gaji dicatat penuh sesuai dengan jumlah bruto yang menjadi hak karyawan. Kedua, pajak dicatat sebagai utang karena merupakan kewajiban yang belum disetor ke negara. Dan yang terakhir itu menggunakan basis akrual, diakui saat kewajiban timbul, bukan saat pembayaran dilakukan. PPh Pasal 23 atas bunga. PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan tertentu. Salah satunya adalah bunga pinjaman. Dalam transaksi ini, pihak yang membayar bunga memiliki kewajiban untuk memotong pajak sebelum menyerahkan pembayaran kepada penerima. Karakteristik PPh 23 bunga ada 3. Yang pertama, dipotong saat pembayaran. Pajak dipotong sebelum bunga dibayarkan kepada pihak penerima. Yang kedua yaitu menjadi utang pajak, harus dicatat sebagai kewajiban perusahaan. Yang ketiga itu beban bunga tetap bruto, mencerminkan biaya selama sebenarnya sebelum pajak. Pencatatan bunga pinjaman. Dalam akuntansi, pencatatan bunga pinjaman harus mencerminkan substansi ekonomi transaksi dengan mengakui beban secara penuh dan memisahkan kewajiban pajak. Hal ini penting agar laporan keuangan tetap akurat dan tidak menimbulkan distorsi informasi. Prinsip pencatatannya ada 3. Yang pertama, beban bunga diakui penuh, yaitu menunjukkan jumlah biaya yang sebenarnya ditanggung perusahaan. Kedua itu pajak sesuai utang dicatat sebagai kewajiban yang harus disetor. Yang terakhir itu perhatikan tarif pajak agar pencatatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPh Pasal 23 atas sewa. PPh Pasal 23 juga dikenakan atas penghasilan berupa sewa, khususnya untuk sewa selain tanah dan bangunan. Dalam hal ini, pihak penyewa bertindak sebagai pemotong pajak atas pembayaran kepada pihak yang menyewakan aset. Karakteristik sewa ada 3, yaitu dipotong oleh penyewa sebagai pihak yang melakukan pembayaran sewa. Yang kedua, dicatat saat transaksi terjadi sesuai prinsip akrual dalam akuntansi. Yang terakhir itu menjadi kewajiban pajak, harus dilaporkan dan disetor ke negara.
PPh Pasal 26. PPh Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari sumber di Indonesia. Pajak ini memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan transaksi lintas negara dan dapat dipengaruhi oleh perjanjian internasional. Karakteristik PPh 26 ada 3. Yang pertama, untuk subjek luar negeri dikenakan kepada pihak luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia. Yang kedua, itu dipotong oleh perusahaan. Perusahaan dalam negeri bertindak sebagai pemotong pajak. Dan yang terakhir itu dipengaruhi tax treaty. Tarif pajak dapat berbeda sesuai perjanjian penghindaran pajak berganda. Wesel merupakan surat utang yang berisi janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Instrumen ini sering digunakan dalam transaksi kredit sebagai alat pembiayaan jangka pendek. Karakteristik wesel itu ada 3, memiliki jatuh tempo. Waktu pembayaran telah ditentukan dalam perjanjian. Yang kedua, diakui sebagai kewajiban sejak transaksi terjadi atau dana diterima. Yang ketiga, dapat berbunga. Itu tergantung kesepakatan antara pihak terkait. Dan yang terakhir itu dividen. Dividen merupakan pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham yang menjadi kewajiban setelah diumumkan dalam rapat umum pemegang saham. Pengakuan dividen sangat penting karena mencerminkan komitmen perusahaan kepada pemiliknya. Karakteristik dividen ada 3. Yang pertama, diakui saat diumumkan, bukan saat pembayaran dilakukan. Yang kedua, menjadi kewajiban perusahaan, harus dibayarkan kepada pemegang saham. Dan yang terakhir itu termasuk kewajiban jangka pendek, biasanya diselesaikan dalam waktu dekat. Jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi itu kewajiban jangka pendek seperti utang pajak penghasilan, utang pinjaman, utang sewa, wesel, dan dividen merupakan komponen penting dalam laporan keuangan perusahaan yang harus dicatat secara tepat dan sistematis. Setiap jenis kewajiban memiliki karakteristik dan perlakuan akuntansi yang berbeda sehingga membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip akuntansi dan regulasi perpajakan. Itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai konsep dan pencatatan kewajiban jangka pendek yang meliputi utang pajak penghasilan, utang pinjaman, utang sewa, wesel, dan dividen. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.